Sebelumnya 5 orang tewas dan 3 lainnya masih dalam pencarian akibat ledakan yang diduga berasal dari bom sisa Perang Dunia Kedua. Ledakan juga menyebabkan sejumlah rumah warga rusak. Sejumlah rumah warga rusak berat akibat ledakan yang diduga berasal dari bom peninggalan Perang Dunia Kedua. Petugas kepolisian melakukan sterilisasi TKP dan meminta warga tidak mendekat lokasi kejadian. Pelan. Ledakan terjadi di area kampung Yenures, distrik Biak Kota sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Timur. Getaran ledakan dilaporkan juga mengguncang kompleks perikanan Jalan Walter Monginsi di Kelurahan Vandoy. Dalam rumah saja kayak rumah semua, Bro. 5 orang dilaporkan meninggal dunia akibat ledakan ini, sementara petugas gabungan masih mencari 3 orang yang dikabarkan hilang. Nggak tahu apa yang meledak, belum ketahuan. 4 jenazah dievakuasi ke RSUD Biak, sementara 1 jenazah lainnya dibawa ke RSAL Biak. Komplek perikanan Jalan Walter Monginsidi, Kelurahan Vandoy, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor telah terjadi ledakan diduga dari bom peninggalan Perang Dunia Kedua. Akibat dari ledakan bom atau mortir tersebut mengakibatkan korban jiwa, sementara Polres Biak bekerja sama dengan instansi terkait dan tim gabungan melakukan pengamanan di lokasi sekaligus pencarian korban karena masih ada 3 korban yang belum ditemukan. Petugas kepolisian masih mengumpulkan keterangan saksi serta menunggu hasil penanganan tim teknis untuk memastikan jenis benda yang meledak, sumber ledakan, serta penyebab pasti peristiwa tersebut. Dari Kabupaten Biak, Papua, Chandri Suripati, Anyus melaporkan. Curhatan Wakil Bupati Blora Sri Setiorini soal jalan rusak di Jalan Randu Belatung Cepu dijawab Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Lutfi menjawab laporan jalan rusak viral itu harus dimitigasi, dilakukan pengecekan, disesuaikan dengan kemampuan. Cuman yang viral satu Bapak ini, Jalan Cepu, Randu Belatung Cepu. Jadi begini. Viral itu harus dimitigasi. 1, dilakukan pengecekan, 2, disesuaikan dengan kemampuan. Dulu pernah ada salah satu bupati wilayah Sragen, lurah itu gopak nih gue apa? Jalan sing bolong. Katanya, itu kenapa viral? Itu lurahmu gulung kuping ini jalan berlubang. Dan kalau jalan itu saya bangun, itu tidak ada manfaatnya dan biayanya besar sekali. Saya lebih mengutamakan jalan yang sini karena di sini adalah menguntungkan bagi masyarakat, bagi pertumbuhan ekonomi. Nah, makanya yang bisa memanage, yang tahu wilayah adalah para bupati, wali kota dan dinasnya. Harus mempunyai skala prioritas. Karena dengan keterbatasan fiskal dan tekanan fiskal di tempat kita harus bisa mensiasati yang semacam itu. Kalau kita sebagai pejabat publik viral biasa, nggak viral jangan jadi pejabat publik. Gitu. Tetapi bagaimana kita harus lebih rajin untuk bisa memitigasi daripada problem jalan di wilayah kita. Dan problemnya sama semua. Yang lebih utama masyarakat tidak pernah tahu bahwa itu jalannya siapa. Prinsip jalan kudu mulus. Nah itu harus kita rangkul, kita reduksi mereka. Perlu apa? Kita kasih pengertian dia dan lain sebagainya. Jelas Bu? Siap, Pak. Sudah masuk IDT. Siap. Namun di tengah hujatan ternyata anggaran perbaikan di Jalan Cepu Randu Belatung sudah disiapkan. Kepala Dinas PUPR Jateng Hengkar Pudi Angkoro menjelaskan justru jalan yang disoroti sudah masuk dalam program penanganan. Penanganan ruas jalan yang kemarin di Cepu Randu Belatung. Semuanya setelah selesai mereka melakukan aksi itu, langsung kita lakukan perkerasan dengan melakukan pemadatan dari material yang mereka kirim. Sudah kita lakukan, kemarin kita menggunakan baby roller dan juga menggunakan stamper. Dan itu semua sebenarnya alokasi yang ada di kami, ini ada
kurang lebih sekitar 5,276 miliar. Kemudian berikutnya juga untuk pada ruas yang sama ada 3 ruas jalan yang berada di Blora sana. Ini nantinya akan kita usulkan ke Impres Jalan Daerah. Jadi masuk ke IJD, mudah-mudahan semuanya nanti dapat terlaksana dengan baik. Jadi di Kabupaten Blora ini sebenarnya sejak tahun 2025 sampai dengan 2026 ini juga alokasinya sudah sangat besar. Kalau kita lihat panjang status jalan di Provinsi Jawa Tengah ini kan ada 2.440,12 km. Nah ini sedangkan untuk penanganan di Blora sendiri ini sampai dengan posisi yang kemarin ini sudah ditangani untuk ruas jalan sepanjang 45,3 km. Jadi sebenarnya angka itu adalah suatu angka yang sangat relatif sangat besar. Termasuk alokasi yang sudah masuk di Kabupaten Blora ini totalnya ada 45,86 miliar. Mudah-mudahan nanti semuanya dapat realisasi dengan baik. Di saat Gubernur Jawa Tengah meminta ada pemilahan prioritas pembangunan jalan, sementara Gubernur Shirley Djuanda justru langsung menurunkan tim survei pembangunan jembatan saat mendapat keluhan dari seorang anak di media sosial. Inilah pemirsa keluhan seorang anak perempuan yang memperlihatkan keterbatasan infrastruktur di daerahnya Desa Nyonyivi, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Keluhan ini disampaikan di media sosial hingga membuat banyak anak tak bisa sekolah ketika dihantam banjir. Meski hanya di medsos, Gubernur Maluku Utara menanggapinya di kolom komentar dan langsung bergegas mengirim tim survei. Beda Lutfi, beda Shirley, beda lagi KDM. Seorang wanita mengeluh jalanan rusak di daerah Cianjur. Keluhan ini juga ditanggapi Gubernur Jawa Barat Teddy Mulyadi. Seperti inilah keluhan seorang warga Cianjur saat naik sepeda motor dan mengalami lintasan jalan rusak di Jalan Cikidang, kawasan Leles, Kabupaten Cianjur. Dalam unggahannya, wanita ini menunjukkan jalan tak rata, rusak, dan beberapa telah berlubang. Meskipun ini masuk ranah kabupaten dan bukan jalan provinsi, KDM membalas keluhan warga ini. Bapak ini teh sekelas pakai motor NMAX ya? Pakai NMAX aja udah. Mbak Teteh yang cantik, terima kasih ya sudah menginformasikan jalan yang bergelombang. Dan saya sudah sampaikan ke Bupati Cianjur dan sudah menjawab tahun ini sudah teralokasikan di 2 ruas 1,8 miliar untuk dilakukan perbaikan sehingga jalannya tidak ajlug-ajlugan. Atur nuhun Teteh, hati-hati di jalan. Dan kenapa juga atuh harus berpisah segala, ngikutin aku aja. Sementara itu pemirsa, warga lain membagikan kondisi jalan desanya. Jalan yang mulus dan tak ada yang rusak ini berada di Desa Dermaga Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Meskipun hanya jalan kecil, namun pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama jajarannya tidak memilih-milih lokasi mana yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Pemirsa, seluruh korban tewas akibat ledakan bom peninggalan Perang Dunia II di Kabupaten Biak Numfor, Papua telah dimakamkan. Kelimanya dimakamkan dalam satu liang lahat. Satu persatu peti jenazah korban ledakan bom dibawa ke pemakaman umum Inggiri, Distrik Biak Kota, Biak Numfor. Isak tangis pecah saat 5 korban dimakamkan dalam satu liang lahat. Prosesi pemakaman dihadiri kerabat, tokoh masyarakat, serta warga yang turut menyampaikan bela sungkawa. Sebelum dimakamkan, jenazah para korban sempat dievakuasi ke rumah sakit untuk proses identifikasi.